Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku. Kali ini banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang sedikit berbeda dalam pemahaman fikih. Mereka bertanya, Habib, bukankah jidat hitam itu menandakan bekas sujud? Kok saya punya ustadz bilang bukan? Oh, ini barangkali yang dimaksud adalah surat Al-Fat ayat 24 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat itu berbunyi orang-orang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras terhadap orang-orang yang menolak kebenaran dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini memaknai harus tepat ya, kalau enggak nanti kita salah paham. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kalian bisa melihat mereka ruku dan sujud serta mencari keridhaan karunia Allah, tapi sekaligus mencari keridhaannya. Artinya para sahabat-sahabat Nabi ini di samping orang-orang yang sangat santun terhadap orang-orang beriman, ketika mereka mencari karunia Allah tidak sembarangan, mereka juga sekaligus mencari ridhonya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bisa nampak di wajah-wajah mereka kesan orang-orang yang sujud. Kalau tadi ditanyakan apakah tanda hitam itu bukan bekas sujud? Benar. Tanda hitam bekas sujud itu benar. Hanya saja yang dikatakan bekas itu konotasinya negatif. Contoh, kita berbahasa Indonesia harus benar ya. Kalau kita lihat piring kotor, lalu kita katakan, ini kok kotor, bekas siapa yang makan? Berarti kan negatif, bekas. Nanti kalau ada sesuatu, barang misalnya, kok begini amat barang? Ya namanya juga barang bekas. Artinya barang bekas itu konotasinya negatif. Sementara atharis sujud adalah kesan daripada orang-orang yang sholat, orang-orang yang sujud. Kalau kesan pasti positif. Kalimat-kalimatnya sangat berkesan. Berarti positif kan? Wih, ketika saya ke sana, tempat itu sangat mengesankan. Positif. Jadi atharis sujud harus positif. Tidak boleh menjadi bekas sujud. Kalau bekas sujud yang jidatnya hitam, saya memaknai orang-orang ini salah dalam menerapkan sujud. Karena ketika kita sujud, tumpuan beban bukan di kepala. Ketika kita sujud, tumpuan beban adanya di pundak, di lengan kita. Akibatnya kita nggak bisa hitam, tapi kalau kepala ditekankan di tempat karpet, ya hitam. Nah, sekarang gini saja, ada nggak sejarah Nabi mengatakan bahwa Rasulullah jidatnya hitam? Kan tidak ada. Apa Rasulullah kalah sholatnya sama mereka? Nggak ada orang lebih banyak sholatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita turun sedikit, oke lah itu Nabi. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nggak ada yang di dalam riwayat sejarahnya jidat mereka hitam. Tidak ada. Turun lagi ke Sayyidina Hasan dan Hussein. Juga tidak hitam jidatnya, bahkan wajahnya itu bercahaya. Turun lagi ke Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin sampai dipanggil As-Sajjad saking banyak sujud. Tapi jidatnya tidak hitam karena dia sujudnya benar.
tumpuan beban ada di pundaknya, bukan di kepalanya. Ya, turun lagi kepada imam madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi namanya Nu'man bin Thabit, dipanggil Imam Abu Hanifah. Malik bin Anas. Syafi'i Muhammad bin Idris. Dan Imam Ahmad bin Hambal. Empat-empatnya nggak ada yang jidatnya hitam. Turun ke sekarang deh nih. Sekarang kalau kita lihat nih ulama-ulama kita. Anda bisa lihat Habib Rizik, mukanya bercahaya. Tidak hitam jidatnya. Habib Lutfi bin Yahya mencorong kalau orang Jawa bilang. Bercahaya mukanya. Kita lihat lagi Ustadz Adi Hidayat. Mencorong, wajahnya bercahaya, tidak hitam jidatnya. Buya Yahya Al-Bahja bercahaya mukanya, tidak hitam. Justru yang jidat hitam itu dulu adanya di kaum Khawarij. Untuk menandai kelompoknya mereka membuat tanda jidat mereka hitam. Ya enggak tahu, kita sih enggak seudon, cuman kayaknya ditekankan di dalam sujud dengan barang-barang yang kasar, apalagi zaman dulu, sehingga jidatnya hitam. Nah, kalau jidat hitam kan serem nampaknya. Bahkan Ibnu Umar pernah ditemui oleh sahabatnya yang mukanya hitam, dia langsung teriak, "Kenapa kau rusak wajahmu dengan tanda yang buruk ini?" Artinya para sahabat, nabi, tabiin, nggak ada yang jidatnya hitam. Itulah salah memaknai sujud, dikira sujud itu tumpuannya di kepala. Maka timbullah, kalau bilang bekas sujud ya benar bekas sujud. Tapi bekas itu berarti konotasinya negatif. Semua barang bekas pasti tidak benar. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran min atharis sujud adalah orang-orang yang biasa melakukan sujud itu wajahnya bercahaya, akhlaknya mulia, sopan santunnya. Nampak sekali dari kelakuan dia hari-hari menunjukkan bahwa dia mempunyai kesan bekas-bekas sujud. Mempunyai kesan, ingat ya, kesan sujud. Jadi orang-orang yang kesannya itu di wajahnya nampak kalau mereka sering melakukan sujud dan sholat. Maka timbullah kesan di wajahnya bercahaya dan sopan santun akhlaknya nampak. Tapi kalau yang sekarang jidatnya hitam, mukanya serem, bahasanya kasar. Salah dalam melaksanakan sujud karena tumpuannya di kepala. Kira-kira begitu ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.